Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi untuk berbagi pengetahuan iman di komunitas Love Praying Family. Dan saya sengaja memilih tema tentang Bunda Maria karena tepat pada bulan ini kita merayakan bulan Maria dan kita tentu saja mau belajar lebih dalam bagaimana kita bisa mencintai Bunda Maria. Dan ya, Bunda Maria sebagai seorang bunda, ibu pasti anak-anaknya begitu mencintai sang bunda. Ya, yang paling pertama mencintai Bunda Maria ya putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu. Dan karena Allah sendiri mencintai bundanya, Bunda Maria, Tuhan kita Yesus Kristus mencintai Bunda Maria dengan begitu sangat. Pertanyaannya sekarang, mengapa tidak kita yang mencintai sang putra, masa nggak mencintai sang bunda? Kenapa kita harus takut mencintai sang bunda? Karena sang putra sendiri sangat mencintai sang bunda. Jadi jangan pernah takut sebagai pengikut Kristus untuk mencintai Bunda Maria. Karena cinta kita kepada Bunda Maria nggak akan pernah melampaui cintanya Tuhan Yesus kepada bundanya sendiri. Jadi kita harus tetap mencintai Bunda Maria, tetapi kita harus tahu batasan-batasannya. Kita enggak menyembah Bunda Maria. Karena sembah sujud hanya kita berikan kepada Allah itu sendiri. Tetapi kepada Bunda Maria, kita menghormati. Sama seperti kita menghormati orang tua kita. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan Bunda Maria kepada kita. Dan karena Tuhan Yesus sendiri memberikan bundanya kepada kita, Bunda Maria adalah bunda kita dan kita anak-anaknya. Dan dalam sejarah perjalanan iman gereja, ada banyak sekali anak-anak Bunda Maria yang begitu mencintai Bunda Maria. Banyak sekali, santo-santa. Dan salah satunya, pada malam hari ini kita mau belajar dari salah satu pencinta Bunda Maria, anaknya Bunda Maria, seorang santo dari Prancis, Santo Louis-Marie de Montfort. Oke. Nah, kita mau belajar dari Santo Louis-Marie de Montfort tentang bagaimana sih memiliki devosi yang sejati terhadap Bunda Maria. Kita mau belajar bersama Santo Louis de Montfort bagaimana mencintai Bunda Maria. Oke. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita belajar bersama, berjalan bersama, berproses bersama lewat refleksi dari Santo Louis-Marie de Montfort tentang bagaimana kita bisa memiliki devosi yang sejati kepada Bunda Maria. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, Santo Louis-Marie de Montfort. Dan salah satu karya besar yang ditulis oleh Santo Louis-Marie de Montfort tentang Bunda Maria adalah True Devotion to Mary. Atau dalam bahasa Indonesianya, sama seperti judul yang saya tulis di atas, adalah Devosi Sejati kepada Bunda Maria. Jadi, karya besar ini yang akan kita gunakan untuk mengetahui, belajar bersama bagaimana sih kita mencintai Bunda Maria ala Santo Louis de Montfort, yang sebenarnya juga bersumber dari ajaran Bapak Gereja, Bapak-Bapak Gereja, dan ajaran iman yang kita dapatkan dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri dan para rasul. Jadi, sekali lagi, Santo Louis de Montfort akan menjadi teman seperjalanan bagi kita. Ini buku yang saya gunakan untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk berefleksi, tapi saya nggak membahas secara detail. Hanya pengantar, hanya bagian pertama saja sebenarnya dari buku ini.
bukunya saya ada. Ini yang saya gunakan sumbernya. Bapak Ibu kalau misalnya ingin membeli buku ini ada bahasa Inggris, saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya apakah ada. Bisa dicari. Ini bacaan rohani yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa mencintai Bunda Maria sesuai dengan refleksi iman. Oke. Pengajaran Santo Louis Marie de Montfort. Oke. Ini ada dua bagian. Bagian pertama ini devosi kepada Bunda Maria. Ini yang saya gunakan karena langsung ya bisa sangat membantu atau menjawab pertanyaan kita, bagaimana sih kita bisa memiliki devosi sejati kepada Bunda Maria. Bagian kedua ini ada konsekrasi, kepada Yesus dan Bunda Maria. Ini tidak akan saya bahas. Saya hanya membahas bagian pertama. Bagian pertama. Karena kalau membahas seluruhnya waktunya mesti lebih banyak. Tapi sedikit kita diingatkan di bagian pertama dari buku ini bagaimana sih kita bisa memiliki devosi sejati kepada Bunda Maria, bagaimana sih kita bisa mencintai Bunda Maria. Jadi segala yang tercantum di slides ini adalah refleksinya Santo Louis Marie de Montfort lewat buku yang ia tulis sendiri adalah True Devotion to Mary atau Perfect Devotion atau devosi sejati kepada Bunda Maria. Ada beberapa paus sendiri yang juga menjadi santo, orang-orang kudus yang memberi kesaksian tentang betapa pentingnya karya tulisan dari Santo Louis de Montfort ini, bagaimana kita bisa memahami keimanan kita akan Allah lewat devosi kita kepada Bunda Maria. Ya, salah satu kesaksian diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Oke, kita baca di sini, membaca buku ini merupakan titik balik yang menentukan dalam hidup saya. Jadi bayangkan, dengan membaca buku ini, seorang yang bernama Karol Wojtyła menjadi paus dan menjadi santo. Dikatakan membaca buku ini merupakan titik balik yang menentukan dalam hidup saya. Ini seperti senjata iman yang luar biasa. Jadi dengan memiliki buku ini akan bisa membantu kita. Tentu saja yang paling utama adalah kitab suci Sabda Allah sendiri, tapi buku rohani ini bisa membantu kita bagaimana kita bisa memiliki iman seperti Bunda Maria dan bagaimana kita bisa sekali lagi berdevosi yang sejati kepada Bunda Maria. Saya mengatakan titik balik, tetapi sebenarnya itu adalah perjalanan batin yang panjang. Oke. Devosi yang sempurna ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin memberikan dirinya tanpa syarat kepada Kristus dan karya penebusan. Oke. Dari Montfort, Santo Montfort sendiri, Yohanes Paulus II mengatakan, saya mengambil moto saya, totus tuus, aku milikmu. Jadi totus tuus ini berasal dari perkataan Santo Louis Marie de Montfort. Ini moto kepausan dari Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II juga adalah santo favorit saya. Hanya sedikit segue. Suatu hari nanti saya harus memberitahu Anda, Montfortians, bagaimana saya menemukan risalah de Montfort tentang devosi sejati kepada Maria. Dan seberapa sering saya harus membaca ulang untuk memahaminya. Artinya apa? Begitu dalam refleksinya. Begitu dalam. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu yang memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria dan ingin tahu bagaimana sih cara berdevosi yang sejati kepada Bunda Maria, oke, silakan cari buku ini. Ada di internet, bisa secara PDF file atau mungkin pengen beli buku yang seperti ini yang sudah dicetak, silahkan. Jadi bucket list seperti itu. Mungkin bulan Mei ini bisa menjadi bucket list satu buku rohani yang pengen saya baca, ya ini True Devotion to Mary, atau menjadi birthday gift gitu, hadiah ulang tahun kepada siapapun. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya lanjutkan. Kita langsung masuk
ke bagian pertama dari buku ini, karya dari Santo Louis Marie de Montfort. Saya akan mengambil beberapa penggalan-penggalan yang menjadi intisari dari bagian pertama dari buku ini untuk bisa langsung menjawab bagaimana sih kita bisa memiliki devosi sejati kepada Bunda Maria. Oke, pengantarnya Santo Louis de Montfort mengatakan, oleh perawan Maria yang tersucilah Yesus telah datang ke dunia. Inkarnasi. Oke. Kemanusiaan Yesus, Allah Putra, ini berasal dari Maria. Darah daging Yesus, Allah Putra, berasal dari darah daging Maria. Kita tahu ini adalah biologi sederhana. Oke. Biologi sederhana. Anak berasal dari DNA ayah dan ibu. Tapi kemanusiaan Yesus, Allah Putra, asalnya dari Maria. Dan juga oleh dialah dia harus memerintah di dunia. Oke. Jadi kepada Yesus melalui Maria. Kepada Yesus. Per Iesum ad Maria. Kepada Yesus melalui Maria. Jadi peran Bunda Maria ini penting juga dalam sejarah keselamatan manusia. Itu bagian pengantar. Ini intisari dari karya Santo Louis de Montfort, Devosi Sejati kepada Bunda Maria. Letak peran penting Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Peran penting Bunda Maria ini sekali lagi sebenarnya mau menekankan kepada kita, manusia, Maria, siapapun dari kita yang memiliki iman seperti Bunda Maria, yang memiliki sikap seperti Bunda Maria, yang mau ikut ambil bagian dalam rancangan kasih keselamatan Allah, akan membawakan sukacita besar kepada seluruh dunia. Maria, manusia yang merelakan dirinya untuk menjadi instrumen bagi rencana keselamatan Allah, membagikan buah-buah manis, yaitu keselamatan kepada umat manusia. Jadi kita sekarang tahu, kalau kita sungguh-sungguh membiarkan Tuhan untuk menggunakan kita, menjadikan kita sarana atau instrumen, biarkan Allah ikut campur tangan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Lihat Bunda Maria, perannya begitu penting dalam sejarah keselamatan manusia. Oleh perawan Maria yang tersucilah Yesus telah datang ke dunia, dan juga oleh dialah, oleh Maria, dia harus memerintah di dunia. Oke. Inkarnasi Allah menjadi manusia, kemanusiaan Yesus ini didapatkan dari kemanusiaan Maria. Nah, berikutnya keunggulan dan perlunya devosi kepada Bunda Maria yang terberkati. Jika kita memeriksa secara lebih dekat sisa dari kehidupan Tuhan kita yang terberkati, kita akan melihat bahwa adalah kehendaknya untuk memulai mukjizat-mukjizatnya melalui Maria. Oke. Kita lihat, misalnya, dia mengutuskan Santo Yohanes Pemandi di dalam rahim Santa Elizabeth ibunya. Tetapi itu dengan kata-kata Maria, lewat kata-kata Maria. Oke, lewat kata-kata Maria. Ketika Maria mengunjungi saudarinya, Elizabeth, apa yang terjadi? Bayi di dalam kandungan Elizabeth melonjak ke girangan, dikuduskan. Oke. Ini terjadi lewat Bunda Maria. Bunda Maria yang menggunakan tubuhnya, kakinya, tangannya, senyumannya, matanya yang berbinar, mengunjungi saudarinya Elizabeth. Dia membawa Allah di dalam dirinya. Ia membawa kabar sukacita. Oke.
Jadi sejak awal perjalanan Maria, kehadiran Yesus di dunia ini, bahkan dari sejak awal di dalam rahim Bunda Maria, Maria memiliki peran yang penting, di mana Yesus menguduskan orang-orang di sekitarnya lewat kata-kata Maria, lewat senyuman Bunda Maria, lewat langkah yang diambil oleh Bunda Maria untuk mengunjungi saudaranya Elizabeth. Contohnya, sekali lagi, Yohanes Pemandi yang ada di rahim Santa Elizabeth. Tidak lama setelah dia berbicara, Yohanes dikuduskan. Dan ini adalah keajaiban kasih karunia-Nya yang pertama dan terbesar. Berikutnya pada pernikahan di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Tetapi itu adalah doa Maria yang rendah hati. Dan ini adalah keajaiban alam pertamanya. Keajaiban alam maksudnya mukjizat di mana air menjadi anggur. Ini kan benda-benda, elemen-elemen dari alam, air, anggur. Maksudnya demikian keajaiban alam pertamanya. Ini bisa terjadi juga, tentu saja mukjizat ini berasal dari Allah, tetapi peran Bunda Maria begitu besar di sini. Doa Maria yang rendah hati. Apa? Fiat mihi secundum verbum tuum. Kita dengar ketika doa ini pertama kali terlontar dari bibir Bunda Maria. Kapan? Ketika malaikat Gabriel mengatakan, memberikan kabar yang mengejutkan kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dan di dalam rahimnya seorang bayi akan tumbuh. Ia adalah putra Allah, seorang raja keturunan Raja Daud. Dia seorang yang dinubuatkan oleh para nabi, dia seorang yang luar biasa. Ini kan kabar yang begitu mengejutkan bagi Bunda Maria. Ini misi besar dari Allah. Tetapi Bunda Maria memiliki satu doa, kerendahan hati. Imannya Bunda Maria. Apa itu? Fiat mihi secundum verbum tuum. Dan ini terus dia doakan, fiat mihi secundum verbum tuum ini dalam perjalanan kehidupannya. Merefleksikan rencana Allah dalam kehidupannya. Maksudnya apa? Ketika Simeon mengatakan kelak sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maksudnya apa? Maria menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya. Dan di dalam hatinya Bunda Maria berkata, fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Biarkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku. Kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Biarkan setiap langkahku berdasarkan pimpinanmu. Aku mengandalkan Dikau seluruh hidupku. Itu doanya Bunda Maria. Dan pada pernikahan di Kana, apa yang terjadi? Kita bisa melihat buah dari doa Bunda Maria, buah dari iman Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? Ia mengatakan kepada para pelayan, lakukan apa yang putraku katakan. Lakukan apa yang putraku katakan. Ini merupakan kesaksian iman. Fiat mihi secundum verbum tuum. Aku sudah menghidupi selama bertahun-tahun doa ini, iman ini, dan aku sudah menyaksikan segala banyak mukjizat dalam hidupku, dan percayalah, fiat mihi secundum verbum tuum. Kepada para nelayan, Bunda Maria mengatakan, lakukanlah apa yang putraku katakan. Dan para nelayan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, isilah dengan penuh keenam tempayan ini. Dan mukjizat pun terjadi. Lewat kesaksian iman Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan terjadilah mukjizat. Karena para pelayan ini melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi, Yesus telah memulai dan melanjutkan mukjizat-mukjizatnya melalui Maria.
Dan ia akan melanjutkannya sampai akhir zaman melalui Bunda Maria juga. Jadi peran Bunda Maria nggak berhenti. Ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, kemudian Yohanes dikuduskan, ini hanya awal. Ketika Bunda Maria memberikan kesaksian iman dan air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana, ini hanya awal. Dan dalam perjalanan iman kita tahu, banyak sekali perantaraan Bunda Maria yang membantu terjadinya mukjizat besar dalam sejarah kemanusiaan. Dan ini tidak akan berakhir sampai pada akhir perjalanan alam semesta, kehidupan kita, sampai pada akhir zaman. Bunda Maria tetap memiliki peran dalam kehidupan kita. Jadi jelas dalam pemikiran refleksi Santo Louis de Montfort, Bunda Maria memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Nah, sekarang kita diberikan cara untuk melihat bagaimana devosi kita ini sejati. Devosi kita kepada Bunda Maria ini adalah devosi yang benar. Santo Louis de Montfort memberikan kita 5 cara untuk melihat apakah devosi kita adalah devosi yang benar. Apakah penghormatan yang kita berikan kepada Bunda Maria sudah benar. Jadi kita nanti lihat bagaimana secara umum Santo Louis de Montfort ini memberikan gambaran apa sih devosi, bagaimana sih devosi yang benar itu. Kemudian kita akan dibantu untuk melihat bagaimana kita menghormati Bunda Maria, letak Bunda Maria dalam devosi, dalam perjalanan iman kita. Ada 5 kebenaran. Yang pertama, pembahasannya dalam buku ini panjang, saya hanya mengambil intisarinya. Kebenaran pertama, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Allah sejati dan manusia sejati, harus menjadi tujuan akhir dari semua devosi kita. Dari semua devosi kita yang lain. Apapun itu. Rosario, 3 Salam Maria, Koronka, tentu saja Koronka ini sudah jelas. Apapun itu devosi kita kepada Santo Santa dan sebagainya, tujuan akhirnya harus menuju Yesus. Kalau tidak, maka devosi itu palsu dan menyesatkan. Artinya apa? Kalau kita memiliki devosi kepada Bunda Maria, tidak akan berhenti pada Bunda Maria. Devosi kita kepada Bunda Maria akan mengantarkan kita kepada Yesus. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pernah melihat patung Bunda Maria yang menggendong Tuhan Yesus. Begitu dekat dengan wajah Bunda Maria. Apa yang mau disampaikan, apa teologi di balik patung ini. Patung Bunda Maria ini. Yang mau diajarkan di sini adalah, baik, kamu memiliki devosi kepadaku, kepada Bunda Maria. Tapi Bunda Maria mengatakan, ini loh, devosimu, doa-doamu harus mengantarkan kamu kepada Sang Putra. Yang paling utama, yang harus menjadi andalanmu adalah putraku, Yesus Kristus. Karena aku juga melakukan hal yang sama. Sang Putra, Yesus Kristus, adalah andalanku. Jadi kita datang kepada Bunda Maria, dan kita akan menemukan Yesus menjadi lebih dalam lagi relasi kita dengan Yesus. Mencintai Bunda Maria harus didasarkan atas cinta kita kepada Kristus. Cinta kita akan Kristus akan juga membawakan kita kepada Sang Bunda, Bunda Maria. Jadi cinta kita kepada Kristus dan cinta kita kepada Bunda Maria tidak saling bertolak belakang, tapi saling memperkaya perjalanan iman kita, devosi kita. Tapi paling jelas, sekali lagi, Bunda Maria mengajarkan kepada kita, Kristuslah, Sang Putra lah
yang harus menjadi andalan kita, yang harus menjadi tujuan akhir devosi kita. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari segala sesuatu. Kebenaran pertama. Kebenaran kedua, Bunda Maria adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk datang kepada kita. Oke, sekali lagi, Bunda Maria adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk datang kepada kita, instrumen, oke, jembatan. Harus jelas bahwa Sang Penebus, pengantara antara manusia dan Allah adalah Kristus sendiri, Sang Penebus. Makanya dalam doa-doa kita katakan lewat pengantaran Kristus Tuhan, lewat pengantaran Kristus juru selamat kami. Jadi juru selamat kita, penebus kita adalah Kristus itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menginginkan bundanya juga menjadi jembatan, juga menjadi sarana penyalur rahmat kepada kita. Oke. Sekali lagi, Tuhan sendiri yang menginginkan Bunda Maria untuk menjadi pembantu bagi kita, perantara bagi kita. Dia juga sarana yang harus kita manfaatkan untuk datang kepadanya. Karena dia tidak seperti semua makhluk lainnya, dia, Bunda Maria maksudnya. Yang jika kita harus mengikatkan diri pada mereka, mungkin lebih menarik kita menjauh dari Tuhan daripada mendekatkan kita kepadanya. Jadi Bunda Maria juga makhluk. Tetapi makhluk-makhluk lain, ciptaan-ciptaan lain ini punya kecenderungan untuk menjauhkan diri kita daripada Allah. Tetapi tidak. Makhluk Allah satu ini, Bunda Maria. Kalau kita mendekat kepadanya, kita tidak dijauhkan dari Allah, tapi justru kita didekatkan pada Allah. Makhluk-makhluk lain, makhluk hidup lain, manusia, contohnya. Ada beberapa yang kita kenal, manusia lainnya ketika kita mendekat kepada mereka, justru kita dibawa menjauh dari Allah. Tetapi tidak. Makhluk yang satu ini, manusia yang satu ini, Bunda Maria, ciptaan. Tetapi ciptaan Allah ini, yang adalah bundanya, Bunda Yesus Kristus, apabila kita mendekat kepadanya, kita tidak dibawa jauh dari Allah, tetapi kita dibawa untuk mendekat kepada Allah. Kecenderungan Maria yang paling kuat adalah apa? Mempersatukan kita dengan Yesus Kristus putranya. Itu hasrat yang paling dalam dari Bunda Maria. Apa? Membawa kita lebih dekat, mempersatukan kita dengan Yesus Kristus putranya. Hanya itu keinginan Bunda Maria, tidak ada yang lain. Jadi apabila kita mendekat kepada Bunda Maria lewat devosi kita, ujung-ujungnya apa? Kita akan dibawa kepada Sang Putra. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kita tahu akhir dari perjalanan devosi kita kepada Bunda Maria. Kita akan menjadi lebih dekat kepada Sang Putra. Mengapa? Karena isi hati Sang Ibu adalah supaya kita mencintai anaknya. Jelas, hanya satu itu. Jadi jangan takut. Dan keinginan Putra yang paling kuat adalah apa? Bahwa kita harus datang kepadanya melalui bundanya yang kudus. Oke. Tuhan Yesus sendiri sekali lagi menghendaki kita untuk mencintai dan menerima bundanya dalam kehidupan kita. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Oke, saat-saat terakhir, saat-saat kritis. Ini sabda-sabda yang penting. Ini seperti kata-kata wasiat. Kata-kata wasiat. Ini harus benar-benar didengarkan kan? Apabila siapapun dari kita pada situasi kritis menjelang sakaratul maut, dengarkan apa yang mau dia katakan, karena ini yang paling penting. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga memberikan kata-kata wasiat. Apa itu? Inilah ibuku, ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibuku. Artinya apa? Penting sekali. Kebenaran ketiga, dengan cara yang sama ketika Tuhan menaruh
ke dalam bejana jiwa kita yang dirusak oleh dosa asal, rahmatnya dan embun surgawi atau anggur nikmat dari cintanya, pemberiannya biasanya dirusak dan dikotori oleh ragi yang buruk dan kejahatan yang ditinggalkan dosa dalam diri kita. Tindakan kita, bahkan yang paling luhur dan bijak, merasakan akibatnya. Oleh karena itu sangat penting dalam memperoleh kesempurnaan yang harus diingat hanya diperoleh melalui persatuan dengan Yesus Kristus. Mengosongkan diri kita dari segala hal yang buruk di dalam diri kita. Jika tidak, Tuhan kita yang murni, tak terhingga, dan sangat membenci noda terkecil pada jiwa kita, akan mengusir kita dari hadiratnya dan tidak akan mempersatukan dirinya dengan kita. Oke, artinya apa? Kebenaran yang ketiga harus kita tahu, devosi kita membantu kita untuk menyempurnakan diri kita. Oke. Membantu kita untuk membersihkan kita dari segala dosa. Oke. Mendekatkan diri kita dengan Allah dan menjadikan kita lebih sempurna. Kebenaran ketiga, hidup doa kita, devosi kita. Kebenaran keempat, semua ini diambil dari Santo Bernardus dan Santo Bonaventura, sehingga menurut mereka kita memiliki 3 langkah untuk naik menuju Allah. Oke, apa? Yang pertama? Yang pertama adalah yang paling dekat dengan kita dan yang paling cocok untuk kapasitas kita. Apa? Maria. Karena sekali lagi Maria adalah sama seperti kita, manusia. Jadi yang paling dekat dengan kita. Oke, nggak perlu jauh-jauh dulu. Yang paling dekat dengan kita, setara dengan kita, manusia. Oke. Tetapi nggak setara dari sisi kesucian. Dari sisi kesucian, Bunda Maria bisa mengajarkan kita, begini loh, saya manusia, tapi saya juga bisa mengajarkan kamu bagaimana mempersatukan hidupmu dengan Allah. Oke. Dan Bunda Maria adalah ibu, bunda. Jadi siapa sih yang nggak mau belajar dari seorang bunda, seorang ibu? Ibu yang penuh belas kasih. Kita sebagai anak-anak pasti mau mendekati ibu yang seperti ini, yang berbelas kasih. Jadi yang langkah pertama, yang paling cocok kapasitasnya dengan kita, yang paling dekat dengan kita, setara dengan kita, secara hakikat, secara kodrat, manusia, ya Maria. Yang kedua, Yesus. Yesus tentu saja manusia sama seperti kita, menderita untuk kita. Tetapi Yesus bukan hanya manusia, tetapi Allah. Di sini kita lihat, mendekati manusia dan juga mendekati Allah secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah Allah Bapa. Kristus sebagai pengantara kita, manusia, kepada Allah Bapa. Jadi 3 hal ini, Maria, Yesus, kemudian Allah Bapa. Untuk datang kepada Yesus, kita harus pergi kepada Maria. Dia adalah perantara kita. Untuk sampai kepada Allah Bapa, kita harus datang kepada Yesus, karena dia adalah perantara penebusan kita. Oke, ini sekali lagi seperti ada tangga, tetapi tidak saling bertentangan. Nggak bisa kita mengatakan, oh karena Allah Bapa yang paling tinggi, jadi Allah Putra dan Bunda Maria nggak perlu. Oh, tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena ketiga-tiganya, 3 langkah ini saling begitu penting, tidak saling bertolak belakang. Oke? Mendekati Bunda Maria, kita pasti akan dibimbing kepada Sang Putra. Mendekati Yesus Kristus, kita pasti akan dibimbing kepada Allah Bapa. Jadi it's not a problem, gitu. Ini nggak masalah. Jangan takut. Kebenaran yang kelima, sangat sulit mengingat kelemahan kita untuk menyimpan dalam diri kita sendiri rahmat dan harta yang telah kita terima dari Tuhan. Oke, jadi kita diingatkan oleh Santo Louis de Montfort untuk harus berhati-hati. Oke. Mengapa? Karena kita ini, siapa kita sebagai manusia ini sama seperti harta yang berharga, jauh lebih berharga dari surga dan bumi disatukan dalam bejana yang rapuh. Oke. Dalam tubuh yang fana, dan dalam jiwa yang lemah dan tidak kekal, yang tidak berarti apa-apa, mengganggu dan mengecewakan. Ada kelemahan, tetapi juga ada rahmat yang harus kita ingat. Karena setan-setan, pencuri yang terampil,
ingin mengejutkan kita tanpa disadari dan menelanjangi kita. Mereka menonton siang dan malam untuk momen yang menguntungkan. Jadi kita diingatkan oleh Santo Louis de Montfort ada realitas seperti ini, ada kenyataan seperti ini. Bagian dari pengalaman iman kita. Ini yang harus disadari. Dan bagaimana caranya? Ya kita harus mendekatkan diri kita, memiliki devosi yang sejati. Salah satunya adalah devosi kepada Bunda Maria, dan sekali lagi kita tahu akhir dari perjalanan devosi kita akan dibawa kepada siapa? Kepada Sang Putra, kepada Allah itu sendiri. Sulit untuk bertahan dalam keadilan karena kebobrokan dunia yang aneh. Jadi kita diingatkan, ini realitas. Realitas dari perjalanan iman kita. Ini saya akan bahas dengan singkat. Tadi ada 5 jalan kebenaran untuk kita bisa cek gimana sih cara berdevosi yang sejati, sudah saya sampaikan. Dan letak Bunda Maria dalam perjalanan iman kita dan devosi kita. Dan sekarang kita diingatkan juga oleh Santo Louis de Montfort, devosi yang salah kepada Bunda Maria. Yang pertama, para pemuja yang kritis. Ini sebagian besar adalah cendekiawan yang sombong, orang-orang pintar yang sombong, jiwa-jiwa yang gegabah dan mandiri, yang pada dasarnya memiliki devosi kepada perawan suci, tetapi yang mengkritik karena kepintaran mereka, jadi sombong, mengkritik hampir semua praktik devosi kepadanya. Oke, dianggap sebagai tabu dan sebagainya, tidak penting ini. Superstition, oke, tahyul, yang dilakukan oleh orang-orang sederhana, secara sederhana dan suci kepada ibu mereka yang baik. Karena praktik-praktik ini tidak termasuk dalam humor dan kekayaan mereka sendiri. Saking kritisnya, mereka mengkritik, saking pintarnya sombong, mengkritik. Oh, doa rosario itu apa sih? Tidak penting. Oke. Berdoa di hadapan patung Bunda Maria itu apa sih itu? Tahyul dan sebagainya. Itu pemuja yang kritis. Oke. Pemuja yang kritis, mengkritik. Kedua, para penyembah atau pemuja yang terlalu berhati-hati, scrupulous, adalah mereka yang takut mencemarkan nama putra dengan menghormati bunda, merendahkan yang satu dengan meninggikan yang lain. Mereka tidak tahu bahwa kita harus memberikan pujian yang paling adil kepada Bunda Maria yang telah diberikan oleh para bapak gereja kepadanya. Hanya itu yang dapat mereka lakukan untuk bertahan, bahwa harus ada lebih banyak orang di depan altar perawan terberkati daripada di depan sakramen Maha Kudus. Seolah-olah yang satu bertentangan dengan yang lain. Seolah-olah mereka yang berdoa kepada Bunda Maria tidak berdoa kepada Yesus Kristus melalui Dia. Oke, ini juga adalah bentuk devosi yang salah. Oke. Kita menutup mata iman kita untuk mendekati Kristus. Oke. Hanya berpihak pada satu. Itu kita akhirnya menempatkan Bunda Maria sejajar dengan Allah. Ini salah. Oke, kita menghormati Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria. Ketiga, penyembah eksternal adalah orang-orang yang menjadikan semua devosi kepada Bunda Maria terdiri dari praktik-praktik lahiriah. Jadi yang paling penting ini hanya seberapa banyak berdoa rosarionya. Oke. Seberapa banyak salam Maria. Jadi yang kelihatan aja, yang eksternal aja, tapi di dalam dirinya kehidupan rohaninya kacau. Jadi berbohong, oke, bermuka dua istilahnya seperti itu. Itu juga devosi yang salah. Kita diajak ketika kita berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria, berdoa rosario, sungguh-sungguh ada perubahan, ada transformasi dalam kehidupan di dalam diri kita, internal, oke, di batin kita. Keempat, penyembah yang angkuh adalah para pendosa yang memberikan diri mereka pada nafsu mereka atau pencinta dunia, yang dengan mengatasnamakan sebagian umat Kristiani dan pengagum Bunda Maria menyembunyikan kesombongan, keserakahan, ketidakmurnian. Sekali lagi, bermuka dua. Bermuka dua. Dan bangga atas dosa-dosa mereka. Keenam, para penyembah yang tidak tetap, tidak konsisten, adalah mereka yang berbakti kepada Bunda Maria, Bunda terberkati, dengan waktu yang tidak tetap dan keinginan mereka sendiri. Jadi selalu ada interval, enggak konsisten. Sebulan oke, kemudian 1 tahun enggak ada devosi kepada Bunda Maria. Cinta kepada Bunda Maria itu enggak
secara tulus dan konsisten. Terkadang mereka bersemangat dan terkadang suam-suam kuku. Kadang-kadang mereka tampak siap melakukan apapun untuknya dan kemudian beberapa saat kemudian mereka tidak seperti orang yang sama. Jadi nggak tulus seperti itu, nggak tulus mencintai Bunda Maria. Oke, tampak juga dalam hidup doa. 7, ada juga para penyembah yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang meminta bantuan Bunda hanya untuk mendapatkan tuntutan hukum atau untuk menghindari beberapa bahaya atau untuk disembuhkan dari beberapa penyakit atau untuk kebutuhan serupa lainnya yang tanpanya mereka akan melupakannya sama sekali. Jadi Bunda Maria yang diperlakukan seperti mesin ATM. Kalau ada perlunya tinggal tekan-tekan tombol. Jadi siap setiap saat untuk membantu. Jadi nggak ada koneksi, nggak ada transformasi di dalam diri. Kecintaan Bunda Maria palsu. Oke. Terakhir, jadi apa yang harus kita miliki untuk memiliki devosi yang sejati? Karakternya yang pertama menurut dari pengajaran Santo Louis de Montfort, interior, bukan eksternal. Eksternal penting, tapi nggak berhenti di situ. Jadi harus ada devosi yang sejati, menyentuh kedalaman diri kita. Ada perubahan, ada transformasi. Oke. Lembut, oke, nggak sombong. Kedua, itu lembut, nggak sombong. Benar-benar mengasihi. Kesucian, hidup suci, ada perubahan sekali lagi. Konstan, oke. Ketika mencintai Bunda Maria, ya sungguh-sungguh mencintai Bunda Maria, berusaha untuk tekun, berdevosi, oke. Meskipun sulit, nggak atur waktu, dan tidak memiliki kepentingan. Jadi nggak cintanya kepada Bunda Maria tidak palsu, artinya apa? Tidak memperlakukan Bunda Maria sama seperti mesin ATM. Kalau ada maunya aja baru datang. Kalau nggak ada masalah, ya Tuhan, Bunda Maria dilupakan. Oke? Jadi itu sekali lagi karena waktunya sudah habis. Beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Santo Louis de Montfort tentang bagaimana kita bisa berdevosi yang sejati kepada Bunda Maria, bagaimana kita bisa terus mencintai Bunda Maria, dan sekali lagi, per Iesum ad Mariam, melalui Bunda Maria kepada Yesus. Dan kita tahu bagaimana sih berdevosi yang sejati, dan itu harus kita cek. Oke, tidak berhenti pada Bunda Maria, tapi mengantarkan kita lebih dekat kepada Yesus. Cinta kita kepada Bunda Maria harus mengantarkan kita kepada Yesus Sang Putra. Karena itu maunya Bunda Maria. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.